pernah nggak sih kalian waktu lagi belajar sesuatu terus ngerasa tiba-tiba ada lampu yang menyala di kepala kalian? Nah, sebenarnya ini adalah tanda di mana otak kalian itu sedang mengolah informasi yang baru loh. Bayangin aja, tiap kali kalian memahami konsep baru, sebenarnya otak kalian tuh sedang bekerja seperti mesin super yang canggih, yang dimana otak akan mengolah, menyimpan, dan menghubungkan informasi. Dan proses ini adalah inti dari teori belajar kognitivisme. Mari kita bahas bersama-sama bagaimana sih sebenarnya otak kita itu belajar bersama saya, Sinta Pirawijaya Armanto dengan NPM 25010100116 dari Universitas HKBP Nomensen Permata Siantar. Teori belajar kognitivisme itu berfokus pada apa yang terjadi di dalam pikiran ketika seseorang sedang belajar. Bagi para kognitivis, belajar itu bukan hanya tentang menghafal atau meniru sesuatu, tetapi tentang bagaimana informasi itu diproses, dipahami, dan dihubungkan dengan pengetahuan yang sebelumnya. Nah, menurut teori kognitivisme ini, ketika kita menerima informasi, otak kita itu akan mengalami beberapa informasi. Yang pertama, otak akan mengambil informasi. Yang kedua, otak akan memproses dan menafsirkan informasi. Yang ketiga, otak akan menambahkan informasi ke dalam memori. Dan yang terakhir, otak akan mengambil informasi tersebut ketika saat dibutuhkan. Tokoh penting seperti Jean Piaget itu menjelaskan bahwa pikiran manusia bisa berkembang melalui tahap-tahap tertentu dan setiap tahapnya memiliki cara sendiri untuk berpikir. Sementara Jerome Bruner itu menjelaskan bahwa belajar akan merasa lebih bermakna ketika siswa mengetahui struktur pengetahuan dan bukannya fokus pada hasil akhir, yang dimana dari dua pandangan tokoh ini itu sama-sama menyimpulkan bahwa teori belajar kognitivisme memandang seorang pelajar itu sebagai seorang pemikir dan bukannya seorang penghafal. Kalian tahu nggak, ada satu fakta menarik yang dibahas dalam teori belajar kognitivisme, yang dimana penelitian kognitif itu menunjukkan bahwa manusia bisa menerima jutaan informasi dalam setiap detik, tapi hanya sebagian kecil yang benar-benar diproses oleh otak. Dan lebih serunya lagi, sebenarnya otak kita ini menyukai suatu pola, yang dimana semakin terstruktur informasi yang kita terima, maka semakin cepat pula kita dapat memahaminya. Oleh sebab itu, mind map, diagram, dan juga contoh konkret itu merupakan hal yang efektif dalam pembelajaran. Jadi, teori belajar kognitivisme itu mengajarkan kita bahwa belajar itu bukan tentang mengingat, tapi tentang memahami bagaimana mekanisme belajar kita sendiri. Dengan memahami pemikiran kita sendiri, kita dapat belajar lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih bermakna. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa terus eksplor pengetahuan baru setiap hari karena otakmu selalu siap untuk berkembang. Dadah! Halo semuanya, pernah nggak sih kalian waktu lagi belajar sesuatu terus ngerasa tiba-tiba ada lampu yang menyala di kepala kalian? Nah, sebenarnya ini adalah tanda di mana otak kalian itu sedang mengolah informasi yang baru loh. Bayangin aja, tiap kali kalian memahami konsep baru, sebenarnya otak kalian tuh sedang bekerja seperti mesin super yang canggih, yang dimana otak akan mengolah, menyimpan, dan menghubungkan informasi. Dan proses ini adalah inti dari teori belajar kognitivisme. Mari kita bahas bersama-sama bagaimana sih sebenarnya otak kita itu belajar bersama saya, Sinta Pirawijaya Armanto dengan NPM 25010100116 dari Universitas HKBP Nomensen Permata Siantar. Teori belajar kognitivisme itu berfokus pada apa yang terjadi di dalam pikiran ketika seseorang sedang belajar. Bagi para kognitivis, belajar itu bukan hanya tentang menghafal atau meniru sesuatu, tetapi tentang bagaimana informasi itu diproses, dipahami, dan dihubungkan dengan pengetahuan yang sebelumnya. Nah, menurut teori kognitivisme ini, ketika kita menerima informasi, otak kita itu akan mengalami beberapa informasi. Yang pertama, otak akan mengambil informasi. Yang kedua, otak akan memproses dan menafsirkan informasi. Yang ketiga, otak akan menambahkan informasi ke dalam memori. Dan yang terakhir, otak akan mengambil informasi tersebut ketika saat dibutuhkan. Tokoh penting seperti Jean Piaget itu menjelaskan bahwa
sendiri untuk berpikir. Sementara Jeremy Brunner itu menjelaskan bahwa belajar akan merasa lebih bermakna ketika siswa mengetahui struktur pengetahuan dan bukannya fokus pada hasil akhir, yang dimana dari dua pandangan tokoh ini itu sama-sama menyimpulkan bahwa teori belajar kognitivisme memandang seorang pelajar itu sebagai seorang pemikir dan bukannya seorang penghafal. Kalian tahu nggak, ada satu fakta menarik yang dibahas dalam teori belajar kognitivisme, yang dimana penelitian kognitif itu menunjukkan bahwa manusia bisa menerima jutaan informasi dalam setiap detik, tapi hanya sebagian kecil yang benar-benar diproses oleh otak. Dan lebih serunya lagi, sebenarnya otak kita ini menyukai suatu pola, yang dimana semakin terstruktur informasi yang kita terima, maka semakin cepat pula kita dapat memahaminya. Oleh sebab itu, mind map, diagram, dan juga contoh konkret itu merupakan hal yang efektif dalam pembelajaran. Jadi, teori belajar kognitivisme itu mengajarkan kita bahwa belajar itu bukan tentang mengingat, tapi tentang memahami bagaimana mekanisme belajar kita sendiri. Dengan memahami pemikiran kita sendiri, kita dapat belajar lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih bermakna. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa terus eksplor pengetahuan baru setiap hari.